adik-adik sekolah minggu. Kita bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu HKBP Cijantung. Dan ibadah minggu hari ini akan ditemani oleh Kak Dwi, Kak Carla, dan Bang Niko. Kak, aku mau cek semangatnya adik-adik dulu nih. Kita mau tepuk Yesus dulu yuk. Tepuk Yesus. Yes, tek tek tek. Sus. Yesus, yes. Aduh, kayaknya kurang semangat nih Kak Carla. Sekali lagi yuk adik-adik. Yuk. Tepuk Yesus. Prok prok prok. Yes. Prok prok prok. Sus. Prok prok prok. Yesus, yes. Sudah semangat kan adik-adik? Ayo kita mau pemanasan dulu nih. Semuanya bangkit berdiri ya. Iya. Kita mau gerakin semua badan kita, Kak. Betul-betul. Nah, karena kita mau gerakin seluruh anggota tubuh kita mau nyanyi Hati-hati Gunakan Tanganmu. Tapi di medley ya Kak, lanjut ke lagu Kedua Tanganku. Oke. Ayo Bang Niko. Semua badannya sudah digerakin ya Kak Dwi. Udah Kak, udah mulai semangat nih. Nah, sebelum kita mulai ibadah, jangan lupa disiapkan Alkitab, kidung jemaat, dan yang terakhir apa Kak Dwi? Uang persembahan. Tuh. Nah, kalau semuanya sudah siap, kita mau saat teduh adik-adik. Kita mau ambil sikap saat teduh kita. Kita mau hening, kita mau tenang, kita mau duduk manis, lipat tangannya dan tutup mata. Kita mau bernyanyi dari lagu Mari Masuk.
kita akan berdoa yang dipimpin oleh Inang Pendeta Boris Nambela. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, hari ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk mempersembahkan nyanyian doa pujian kami. Kami bersyukur Engkau memelihara hidup kami. Di tengah tantangan yang sangat hebat, yang membuat kami anak-anak sekolah minggu tidak dapat beribadah di rumah-Mu, di gereja HKBP Cijantung. Dan kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya Tuhan Engkau hadir bersama kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu menjaga hati dan pikiran kami, sehingga kami anak-anak sekolah minggu boleh mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, hadirlah Engkau dalam hati kami. Kami akan memulai ibadah kami saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mulai ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 1 dan 2. Ku dengar berkat-Mu turun. Titah kita di hari Minggu ini diambil dari titah yang pertama. Adik-adik masih ingat kan titah pertama? Ayo sama-sama kita ucapkan dan jangan lupa pakai gerakannya ya. Nanti Kak Dwi bantu peragakan ya Kak. Aku sebutin, Kak Dwi yang memperagakan, oke? Oke Kak Carla. Kita mulai ya sama-sama ya adik-adik. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Sekali lagi Kak Dwi. Boleh. Kakak Dwi yang ngucapin, aku yang gerakin. Boleh juga Kak Carla. Yuk 3, 2, 1. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Oke, itu titah kita di minggu ini. Sekarang kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287B ayat 1. Sekarang bersyukur.
adik-adik, bulan ini kita punya ayat hafalan baru. Ayat hafalan bulan ini terambil dari Kitab Roma 11 ayat 36. Ayo kita buka dulu yuk Alkitab kita. Ayo dibuka Alkitabnya. Sudah ketemu belum adik-adik? Kalau sudah ketemu, kita sebutkan bersama-sama ya. Ya Kak Dwi ya. Oke Kak Carla. 1, 2, 3. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekali lagi. Ya. 1, 2, 3. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 dan 2. Ku diberi belas kasihan. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, hari ini kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita tertulis dalam Markus 14 ayat 43 sampai ayat yang ke-50. Ya, diikuti bersama-sama ya, Inang baca untuk kita. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia, serombongan orang yang membawa pedang dan pentung disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua.
Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah. Dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, hari ini kita masuk ke minggu pertama bulan Maret. Sudah semakin mendekati keperayaan kematian Tuhan Yesus dan juga kebangkitan Tuhan Yesus yang akan kita rayakan nanti di awal April. Nah, jadi karena kita akan memasuki peringatan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, maka hari ini khotbah atau cerita yang diberitakan kepada kita adalah tentang penangkapan Yesus. Jadi sebelum Yesus disalibkan, Yesus ditangkap dulu ya. Nah, Yesus ditangkap ketika Yesus dan murid-muridnya sedang berdoa di Taman Getsemani. Setelah mereka selesai berdoa, dan ketika Yesus berbicara dengan murid-muridnya, datanglah Yudas. Nah, siapa itu Yudas? Yudas itu adalah salah satu dari murid-murid Tuhan Yesus ya. Jadi dia adalah salah satu dari murid-murid Tuhan Yesus. Dia datang menemui Tuhan Yesus, tetapi dia membawa rombongan. Rombongan orang-orang yang membawa senjata, membawa pedang seperti tadi kita sudah baca ya kan. Mereka datang membawa rombongan yang disuruh oleh para imam-imam, para ahli-ahli Taurat. Tetapi Yudas sudah memberitahu. Mungkin orang-orang atau rombongan yang bersama Yudas itu tidak mengenal Yesus. Karena itu Yudas sudah memberitahu kepada rombongannya, nanti siapa yang kucium itulah dia. Tangkaplah dia, bawalah dia, kata Yudas. Nah, ketika Yesus sudah berada di Getsemani dan Yudas datang, Yudas pun menemui Tuhan Yesus dan berkata, "Rabi." Rabi itu artinya guru, guru, Rabi. Lalu dia mencium Tuhan Yesus. Nah, dia mencium Tuhan Yesus, maka disitulah Tuhan Yesus ditangkap. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, "Sangkamu aku penyamun? Kenapa kamu harus bawa orang-orang, harus bawa senjata untuk menangkap saya? Saya itu bukan penjahat," kata Tuhan Yesus. Lalu melihat Yesus ditangkap, murid-muridnya juga melarikan diri. Mungkin mereka takut ya. Jadi mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, jadi hari ini kita
mendengar kisah tentang Yesus yang ditangkap. Di mana Yudas sebagai salah satu dari murid Tuhan Yesus, tetapi dia membawa rombongan untuk menangkap Tuhan Yesus. Dia mengkhianati Yesus dengan mencium Tuhan Yesus. Ciuman itu tanda kasih sayang, tanda kehormatan, tanda persahabatan. Tetapi itulah dipakai oleh Yudas untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, sekarang kalau kita mendengar cerita tentang Yesus ditangkap, kita sudah mendengar reaksi dari murid-muridnya. Apa yang mau kita dengarkan, renungkan, pesan apa yang mau kita lihat dari ayat hari ini? Yang pertama, Yesus ditangkap bukan karena kesalahannya. Yesus ditangkap bukan karena Yesus memiliki kesalahan, kejahatan, atau dosa. Tetapi Yesus ditangkap untuk disalibkan demi menebus kita manusia yang berdosa, ya. Jadi Yesus mau ditangkap, dia tidak melawan. Dia ditangkap oleh orang-orang yang datang. Dia dibawa dan minggu-minggu depan kita akan dengarkan lagi kisah selanjutnya sampai kepada penyaliban dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi satu hal yang mau kita dengar dan mau kita lihat dari ayat ini adalah Yesus ditangkap karena cintanya, karena kasihnya kepada kita. Jadi bukan karena dosanya, bukan karena kesalahannya, bukan karena kejahatannya, tetapi karena kasihnya bagi kita. Dia harus ditangkap, menderita, disalibkan, mati, dan bangkit. Nah, yang kedua, jika kita telah mendengar kisah tentang Yesus ditangkap, jangan seperti Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus. Masa gurunya dikhianati, ya kan? Itu tidak bagus, ya. Ketika kita memiliki sahabat, berteman, bertemanlah dengan baik. Jadilah sahabat yang baik bagi teman-temanmu. Ya. Bersahabat dengan penuh kasih sayang. Jangan seperti Yudas, dia rela mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, kita lihat lagi tadi murid-muridnya meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, ini pun tidak perlu dicontoh, ya. Sikap Yudas nggak perlu dicontoh. Sikap murid-murid Tuhan Yesus juga nggak perlu dicontoh. Masa mereka meninggalkan Tuhan Yesus, kan gitu kan? Nah, jadi kita nggak boleh meninggalkan Tuhan Yesus, ya. Apapun yang kita alami, apapun tantangan, apapun yang kita hadapi, seberat apapun persoalan kita, tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus. Jangan meninggalkan Tuhan Yesus, ya. Seperti murid-muridnya tadi, itu nggak perlu dicontoh, itu nggak perlu ditiru. Tetapi ya, jadilah sahabat yang baik, tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah setia memuji Tuhan, mengikut Tuhan di tengah kehidupan kita. Jadi itu adik-adik sekolah minggu, ya, itu pesan yang sangat-sangat penting untuk kita dari cerita Yesus ditangkap. Yesus ditangkap karena dia mengasihi saya, mengasihi kamu, mengasihi kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di mana saat ini kami mempersiapkan diri untuk memasuki minggu-minggu mengenang penderitaan Tuhan Yesus, kematian dan kebangkitannya. Kami bersyukur dengan kematian dan kebangkitan-Mu Engkau menebus menyelamatkan kami. Biarlah kami Tuhan hidup seturut dengan firman Tuhan. Kau berkati anak-anak kami, biarlah mereka bertumbuh, baik fisik terutama Tuhan iman mereka kepadamu.
Roh Kudus-Mu yang mengajar mereka. Berkati orang tuanya, berkati kami semua, kami percaya Tuhan ada waktu yang baik, waktu yang indah. Engkau akan mengizinkan kami kembali berkumpul bersuka cita, memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengumuman. Yang pertama, Kakak Guru Sekolah Minggu tetap menghimbau protokol kesehatan untuk adik-adik ya. Yang pertama yaitu dengan menjaga kebersihan dengan cara rajin cuci tangan dan menjaga kesehatan dengan cara minum vitamin dan makan makanan yang bergizi. Dan yang terakhir, tetap di rumah aja adik-adik. Kalaupun harus keluar rumah, jangan lupa untuk pakai masker dan jaga jarak ya. Oke, berikutnya adik-adik harus melakukan 4 RB. Apa sih 4 RB? Yang pertama, rajin berdoa. Yang kedua, rajin baca Alkitab. Yang ketiga, rajin belajar. Dan yang keempat, biar makin sukacita, adik-adik harus rajin bernyanyi. Ye, betul. Dan yang terakhir nih, Kakak dan Abang juga mau mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun di minggu ini. Terus kita ada tugas online juga ya Kak Dwi. Yang pertama untuk horong kecil, tugasnya unduh link pada deskripsi di bawah ini. Yang kedua, warnai gambar Yudas Iskariot. Yang ketiga, jawab pertanyaannya dengan bantuan mama dan papanya ya. Dan yang terakhir, kirimkan tugas online-nya ke nomor abang dan kakak GSM yang ada di bawah ini. Dan untuk horong besar juga ada nih tugas online-nya. Yang pertama, langkahnya adalah baca kembali nats firman Tuhan hari ini. Kemudian unduh link pada deskripsi YouTube ini. Kemudian deskripsikan tokoh Yudas pada kolom yang sudah disediakan. Lalu jangan lupa kirim tugas online kamu ke nomor abang dan kakak GSM di bawah ini. Oke, jangan lupa dikerjakan tugas online-nya adik-adik. Ditunggu kirimannya. Selanjutnya kita mau kumpulin persembahan. Adik-adik sudah dipersiapkan kan persembahannya? Sudah dong Kak. Oke, sekarang kita pegang persembahan kita, lalu kita doakan persembahan kita. Kita bersama mengucapkan, Akan kupersembahkan persembahan ini untuk kerajaan surga. Sekali lagi Kak Dwi, 1, 2, 3. Akan kupersembahkan persembahan ini untuk kerajaan surga. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 248 ayat 1. Saleleng ho ditanoon. Sekali lagi adik-adik. Kita tutup ibadah sekolah minggu kita hari ini dengan doa yang dipimpin oleh Inang Pendeta Boru Sinambela. Marilah kita mendoakan persembahan kita.
Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak ini di dalam kerajaan. Di sini kami memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan namamu. Amin. Kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Kita bertemu di ibadah sekolah minggu berikutnya. Kak Carla, Kak Dwi, dan Bang Niko pamit. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.